Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah, lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan keraguan. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus dalam salah satu perjalanannya mengingatkan para rasul supaya waspada terhadap pengaruh ajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak ingin para muridnya terkecoh oleh ajaran-ajaran ahli Taurat dan kaum Farisi. Akan tetapi para murid tidak memperdulikannya. Mereka sibuk memikirkan dan mempersoalkan makanan yang hendak mereka makan. Mereka pun justru mengaitkan sabda Yesus dengan roti. Mereka sibuk mengurus soal roti yang tidak mereka bawa. Karena mereka sibuk dengan urusan perut, maka pesan Yesus tidak mereka tangkap secara jelas. Sabda Tuhan sendiri tidak sampai di hati mereka. Yesus menanyakan kepada para rasulnya 2 kali dengan seruan yang hampir sama. "Belum juga kalian memahami dan mengerti? Dan masihkah kalian belum mengerti?" Ini adalah ungkapan hatinya Yesus yang terdalam terhadap realitas yang terjadi di mana para muridnya juga belum mampu menangkap dan memahami kuasa Allah yang hadir di dalam diri sang guru mereka. Yesus mengecam kedegilan hati mereka dan kelambanan otak mereka untuk membaca dan memahami semua peristiwa yang telah terjadi. Amat kelihatan bahwa mereka masih butuh waktu untuk mengerti dan memahaminya. Kita pun memahami hal yang sama. Ada banyak yang tidak bisa kita pahami dan mengerti dengan baik sekarang ini. Untuk itu kita perlu menyediakan diri untuk terus belajar bersama dengan anggota gereja lainnya guna memahami dan mengerti ajaran dari Yesus sendiri. Lebih dari itu, menghayatinya dalam praksis hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan kita sering kali cemas. Kecemasan dan kesibukan kita sering menjadi penghalang kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui bacaan suci yang hari ini kita dengarkan bersama,
kita diingatkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dengan firman itu kita akan dikuatkan dan tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Semoga firman Tuhan selalu melingkupi hati dan pikiran kita, agar kita dengan berani juga mau mewartakan firman Tuhan bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.